Horas untuk Bapak Ibu yang ada di Bait Kudus, agar ibadah kita dapat berjalan dengan penuh sukacita. Kami meminta untuk semua kita mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik, karena ibadah kita juga dipantau oleh Satpol PP. Karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang ada di dalam Bait Kudus Gereja HKBP Mampang Perapatan, mari kita menjaga jarak dengan mengikuti line polis yang sudah ada di bangku kita masing-masing. Line polis yang sudah ada di bangku kita masing-masing, tolong diikuti. Kami memohon untuk kita tetap menjaga jarak dengan mengikuti line polis yang sudah ditetapkan di bangku kita masing-masing. Bagus ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang hadir untuk menyaksikan ibadah pemberkatan nikah Dilop Saganop Sinaga dan Anastasia Vera Ruth Siagian, dipersilakan berdiri untuk menyambut kedua mempelai memasuki ruang ibadah. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For
share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has Saat ini kedua mempelai telah berada di tengah-tengah kita. Ibadah pemberkatan nikah akan segera kita mulai. Marilah kita saat teduh mohon penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 696 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Dilop Saganop Sinaga dan Anastasia Perarut Siagian, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai
dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk. Kor Keluarga Tambunan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 464 ayatnya yang pertama. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kebaikan yang Kau berikan kepada kami tidak berkesudahan adanya. Di hari yang berbahagia ini, kami datang ke bait-Mu yang kudus ini, di mana bersuka cita Anov dan Anastasia, di mana pada hari ini mereka menerima pemberkatan nikah. Biarlah kiranya keluarga yang Tuhan berikan kepada mereka menjadi keluarga yang turut kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi landasan, pondasi dalam kehidupan mereka berumah tangga nantinya. Agar apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pikirkan, semuanya adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Inilah kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa. Namun di atas itu semua, ampuni dosa kami, agar kelak kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Horas untuk kita semua, firman Tuhan secara khusus di hari yang berbahagia untuk di Losaganop Sinaga dan Anastasia Vera Ruth Borusiagian. Saya mengambil nats yang menjadi nats di akte pemberkatan nikahmu. Saya mengambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih secara khusus kepada Anov dan Anastasia, ketika saya tanyakan, dan mungkin ini pada saat konseling juga saya tanyakan, apakah yang menjadi tujuanmu di dalam hidup berumah tangga? Kenapa kalian ingin menikah? Jikalau ditanya berdasarkan pertanyaan tersebut, tentu sekali kita memiliki jawaban yang beraneka ragam. Saya menikah, pendeta, supaya ada teman saya bertukar pikiran. Saya menikah supaya saya ingin hidup keluarga saya nantinya penuh dengan sukacita. Saya menikah supaya saya tidak sendiri lagi. Saya menikah. Dan mungkin dari sekian banyak pertanyaan itu, sekian banyak jawaban itu beraneka ragam. Tetapi ingatlah, semua jawaban-jawaban itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban-jawaban itu adalah jawaban yang lengkap. Tetapi jawaban-jawaban itu adalah jawaban yang menyiratkan egoisme dan egosentrisme. Aku ingin, aku mau, aku nanti menikah seperti ini. Aku. Sehingga saya katakan jawaban itu menyirat akan egoisme dan egosentrisme.
Sebab hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri, berfokus kepada harapan dan keinginan pribadi, serta apa yang ingin kita dapatkan dari sebuah pernikahan itu. Padahal dalam sebuah pernikahan tidaklah selalu berisi apa yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Belum tentu apa yang kita inginkan bisa dipenuhi oleh pasangan kita. Belum tentu tujuan itu bisa dipenuhi oleh pasangan kita. Belum tentu harapan itu bisa terpenuhi dengan pasangan kita. Harapan dan keinginan pribadi serta apa yang kita dapatkan. Padahal dalam sebuah pernikahan tidak selalu berisi apa yang dapat kita peroleh dari pasangan kita. Pernikahan yang hanya berfokus pada apa yang ingin kita dapatkan akan menjadi sebuah pernikahan yang penuh dengan tuntutan. Tidak seimbang, tidak fair, hanya akan mengakhirkan sebuah pernikahan yang rapuh dan keropos. Karena apa? Kembali, tujuan aku menikah supaya tujuan aku menikah, aku berpengharapan. Tujuan aku menikah, aku berkeinginan. Sehingga sebuah pernikahan yang penuh tuntutan, pernikahan yang tidak seimbang, tidak fair, hanya akan melahirkan sebuah pernikahan yang rapuh dan keropos. Sehingga saya mengatakan dasar dari sebuah pernikahan adalah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sehingga apa yang menjadi tujuan Anof itu juga menjadi tujuan dari Tasya. Apa yang menjadi rencana Tasya itu juga menjadi rencana Anof. Bukan berjalan sendiri. Kita dapat melihat dari nats ini ada beberapa pokok penting yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan hidup pernikahan dan membangun sebuah keluarga. Bagaimana pernikahan itu, memahami pernikahan itu adalah relasi dua arah yang seimbang. Relasi dua arah dan itu seimbang. Kedudukan suami tidak lebih tinggi daripada istri, begitu juga dengan kedudukan istri tidak lebih tinggi daripada suami. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Karena itu harus saling melengkapi. Indah rencana pernikahan. Mudah untuk rencana pernikahan. Mudah untuk merencanakannya. Kembali saya ingatkan di Martupul. Komitmen itu diutamakan. Komitmen itu diutamakan. Bagaimana membangun sebuah pernikahan? Pernikahan itu harus dilihat sebagai sebuah komitmen. Komitmen pada sebuah hubungan yang permanen. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain hanyalah komitmen. Makhluk lain itu tidak memiliki komitmen. Tetapi manusia memiliki komitmen. Dan hidup pernikahan haruslah dibangun di atas serangkaian komitmen antara suami dan istri. Apa komitmen itu? Ingat komitmenmu pada saat ikat janji pernikahan. Saling mengasihi, seia sekata, menghargai, mengingatkan, saling mendoakan, berkomitmen menjalani kehidupan sampai maut memisahkan. Karena itu Tuhan berkata, apa yang disatukan manusia, disatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itulah yang menjadi dasar pernikahan orang Kristen. Dan yang kedua, bagaimana pernikahan itu harus dilihat sebagai sebuah panggilan untuk melayani. Panggilan untuk melayani penuh dengan kesetiaan. Bagaimana engkau melayani suami, bagaimana engkau melayani istri, sama seperti Kristus melayani umatnya. Karena itu bagaimana ibadahmu, bagaimana doamu, bagaimana syukurmu kepada Tuhan, seperti itulah syukurmu di dalam pernikahanmu. Bagaimana persekutuanmu bersama dengan Tuhan, begitulah indahnya persekutuan di dalam rumah tangga yang akan kau jalani. Bagaimana kedekatanmu bersama dengan Tuhan, bagaimana hubunganmu yang intim bersama dengan Tuhan, seperti itulah panggilanmu di dalam berumah tangga.
Jikalau kau memiliki hubungan yang tidak baik bersama dengan Tuhan, maka ketika terjadi permasalahan, maka hubungan itu pun tidak akan menjadi baik. Karena itu milikilah hubungan dengan Tuhan. Beribadah, berdoa, bernyanyi. Itu makanya saya katakan di dalam konseling bagi kalian, siapa yang memimpin bernyanyi dan siapa yang memimpin berdoa. Dari situ bagaimana bisa kita melihat bagaimana persekutuanmu nantinya di tengah-tengah rumah tangga. Bagaimana ajakanmu bersama dengan anak-anakku di saat beribadah di tengah-tengah keluarga. Bagaimana engkau sebagai kepala rumah tangga, bagaimana engkau sebagai ibu rumah tangga di tengah-tengah keluarga. Kedekatanmu, hubunganmu yang intim bersama dengan Tuhan mencerminkan bagaimana kau menghargai sebuah pernikahan menjadi panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Indah bukan? Sangat indah. Dia begitu baik, sangat baik. Dia begitu sempurna yang mau menyempurnakan kita. Semuanya telah disediakan Tuhan. Tinggal bagaimana manusia bisa melaksanakannya dan menjalaninya. Dan yang ketiga adalah pernikahan harus dilihat sebagai proses pemurnian. Jikalau ada perbedaan, itu bukan untuk menuntut siapa yang benar, siapa yang salah. Jikalau ada permasalahan, bukan untuk mencari pembenaran. Tetapi jikalau ada perbedaan dan pergumulan di tengah-tengah keluargamu, itu proses pemurnianmu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika ada masalah, misalnya si Tasya masak tetapi kekurangan garam, bukan berarti ay buru batak doho, ay songo dia do diajar oma oho, soda boy oma ngalopa ho, ngasih lu jaiba. Romu si Tasya, udah kalau pulang malam terus bawa bantalmu tidurlah kamu di sana. Perbedaan bukan menjadi pergumulan yang memisahkan, tetapi perbedaan itu adalah harus dilihat sebagai proses pemurnian. Dasarilah semuanya dengan cinta kasih. Kalau sekarang kamu memanggil panggilan sayangmu, beb, yang hujan turun lagi, teruslah. Kalaupun ada permasalahan, jangan malu nyatakan kasih sayangmu kepada banyak orang. Karena itu cerminan bahwa hidupmu adalah penuh dengan kasih sayang. Namun kalau tersembunyi, seperti ada pepatah Batak, mekel dina patar, tangis dina bunyi. Di hadapan orang banyak dia tertawa, tetapi pada saat dia sendiri dia menangis meneteskan air mata. Karena itu bagaimana jadikan proses pernikahan itu sebagai proses pemurnian. Dan yang keempat, lihatlah bahwa pernikahan itu adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dia tulang rusukmu yang hilang dan yang kau dapatkan. Hargailah dia. Dia kepala rumah tanggamu, pemilik tulang rusukmu. Hormatilah dia. Jadikanlah pernikahan itu sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang menerima hadiah mukanya cemberut dan penuh dengan kebengisan dan kebencian. Semua senang ketika menerima hadiah. Semua bersuka cita ketika menerima hadiah. Tidak ada mukanya yang cemberut. Ngapain sih dikasih-kasih hadiah? Ngapain sih dikasih-kasih ini? Tidak ada. Dikasih hadiah semua pasti berbahagia. Keluarga besar Siagian pun dikasih hadiah tentang si Anop pasti berbahagia. Itu tainang. Keluarga Sinaga pun pasti berbahagia diberikan si Tasya di tengah-tengah keluarga. Itu tahiamang doinang. Pasti sukacita. Apalagi dirimu yang menerima hadiah. Pernikahan harus dilihat sebagai sebuah anugerah. Hadiah akan selalu disambut dengan sukacita dan rasa syukur, sesederhana apapun bentuknya. Apalagi anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Milikilah pernikahan itu dan pandanglah bahwa itu sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu. Jalanilah
dan jalinlah pernikahan yang hidupnya penuh dengan sukacita dan rasa syukur, bukan bagaikan burung di sangkar emas. Jangan bagaikan hidup dalam terpenjara. Karena itu, nikmatilah. Selamat menempuh hidup baru. Selamat hidup rukun. Jikalau engkau ribut, rukun kembali. Bukan tidak diizinkan untuk perbedaan. Itu adalah satu kelebihan. Tetapi ingatlah, jikalau engkau marah, jangan sampai marahmu lewat dari matahari terbenam atau terbit. Karena itu batasi. Perbedaan bisa saja terjadi, tetapi ingatlah saling menghargai, saling mengasihi, saling mengisi. Dan pondasi yang utama tidak dapat dipisahkan kecuali karena kematian. Selamat ribut rukun untuk Anof dan Tasya. Tuhan memberkati pernikahanmu. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang kau tabur di dalam sukacita kami. Terlebih lagi Anof dan Anastasia. Biarlah kiranya firman yang telah berkumandang mampu menjadi dasar dan pondasi di dalam mereka menjalani hidup rumah tangga. Tuhanlah yang memberkati mereka dan Tuhanlah yang memimpin bahtera rumah tangga mereka. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 1 dan 2. Di hatiku sejahtera ada di hatiku, di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka,
tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Sekarang saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Saat ini saya bertanya kepada pengantin pria di Los Saganop Sinaga, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Anastasia Vera Ruth Borusyegian menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Iya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Anastasia Vera Ruth Borusyegian yang telah dipilih saudara Dilo Saganop Sinaga menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dilo Saganop Sinaga menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukan saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan Kudus. Saya berkata, apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ucapan selamat atau kenang-kenangan dari gereja.
Selamat menempuh hidup baru kepada saudara Dilo Saganov Sinaga dan Anastasia Vera Ruth Borusiagian. Ketika kalian sudah mendapatkan nasihat pernikahan tadi dari Inang Pendeta, kalian perlu mendaftarkan diri secepatnya ke negara, catatan sipil. Kemudian daftarkan dirimu bersama ke dalam persekutuan umat percaya gereja. Sepanjang perjalanan hidup kalian di dalam penantian dapatkan anak laki-laki, anak perempuan, nantinya juga kalian bawa ke dalam gereja. Dan kalian berjanji untuk membawa mereka ke persekutuan bersama Tuhan. Di dalam kegiatan sehari-hari, jangan lupakan bahwa sekarang status Dilo adalah seorang bapak. Berkumpullah bersama kaum bapak, demikian juga Anastasia berkumpullah bersama kaum ibu. Di dalam firman Tuhan yang akan kami berikan sebagai kenang-kenangan yang perlu kalian baca setiap hari. Nanti ada dari gereja, almanak untuk kalian pakai setiap hari dalam menuntun hidup, membaca pagi hari, membaca malam hari, dan bernyanyi membentuk sebuah gereja kecil di dalam rumah tangga. Jadi singkat cerita dari kami Parhalado HKBP Mampang Perapatan mengucapkan sekali lagi selamat berbahagia, selamat hidup ribut rukun yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya. Silakan turun. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin. Kepada pihak pengantin pria untuk mengucapkan sepatah dua kata-kata, kami undang. Shalom amang inang horas madhita salutna. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah kasih dan penyertaannya, sehingga pemberkatan pernikahan anak dohot baru nihurjai telah dilangsungkan dan selesai dengan baik. Mewakili Hasutan Peranak, kami menyampaikan terima kasih kepada Inang Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Markus 19 ayat 6. Inilah sebagai landasan dalam dan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dan secara khusus kepada pengantin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan majelis dan semua majelis, pengurus sektor,
Demikian juga penata musik yang turut serta memberikan pelayanan dalam ibadah ini. La songoni do muse kami mau liate tuda amang inang keluarga Tambunan. Puji Tuhan, amang inang atas skor yang dibawakan bertambah berkat untuk amang dan inang. Tu keluarga besar Raja Siagian, amang molo tung songonope di haroro nami diobbason Lasma Rohamuna. Yang terakhir naparpudi hubani ganup otangan nami sanina boru panagolan tarlobih na siyam sibiak tondong tulang nami dop salose acaraon yotang hasutan bolon dohita aseriap udur hu rumah ni tondong ta aiman na iparade igedong sasana Pakarti Jalan Duren Tiga Raya nomor 12 Pancoran Jakarta Selatan ase maruruk mangan memberi hata podah lancar padalanhon adat namar pardumuan hubani adat par tongah jabuan ay manaboy ipadas kanami diat itu Pak. Terima kasih. Kepada pihak pengantin perempuan, kami undang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Shalom. Nani hormati kami Inang Pandeta do sude mahamu tahe perhalaluni huria agapipe mampangon. Nani hormati kami, nani persanggapi kami, hula-hula nami marga Tambunan, tulang nami marga Siahan, bona tulang nami marga Simaucong, dongat sahutan nami, pariban nami dongat tu nami boru bere ibebere nami, suak sunganima dihamu keluarga besar marga Sinaga. Nang sude tahe amat taraja do inata soripada nadiat nalelo namargog dohoti acara pamasukan di boru nami dohot hela nami apalatikon. Tuamu perjolo matadok tomat tadi patah mau lihat godang ala nang nileo dia tiki las dilipada di pasu-pasu kita bi nalaman dohoti pamasuk-masukan nakkikan berjalan dohot dengan isude dang alani gugutta alani tangyakta dan yulo itu hatta ribata suak sungoni mari hamu perhalalu nami dohot padita nami mengido dope hami tuhamu duksirungan non acara pertupulan non asaria hamu ro tu poguni alaman nami dari patu pahami di gedung sasana pakarti laho madohoti dohot majalatton adat nahobar tu pada datut tai na somaralo tua mata debata suak soni matutu nang dihamuna hula-hula nami sude nong asahuta ale-ale pariban dot baru nami bebere nang soni keluarga marga Sinaga tong dope hami mangidot tuhamu asa duksirukan non sian acara gerejaon asara udur mahita tupoguni alaman nami dari patwahami di sasana gedung Pakarti laho padalaton adat nahobar tu pada datutta nasomaralo tua mata rohani mata lebata songonima hata nami siang bonani hasuhuton parboru molonong nong perklobi perjolo hami madok molate godang marita botima
Setelah acara foto keluarga, kami mempersilahkan para tamu undangan untuk memberikan selamat, salam sehat kepada pengantin